Adapun pepatah dari anonim Andalusia kuno, ketika kepemimpinan hilang arah, maka rakyat bukan kehilangan penguasa, tetapi kehilangan penuntun jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handir Manggala Putra. Nomor NIM 2410104016. Kita akan berbicara tentang kepemimpinan dalam Islam, bukan hanya tentang jabatan dan kekuasaan, tapi tentang amanah dan tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Karena dalam pandangan Islam, pemimpin bukan yang paling kuat, tetapi yang paling mampu menuntun jalannya. Ya, kita akan bahas yang pertama, yaitu khilafah, sistem kepemimpinan universal Islam. Khilafah berasal dari kata khalafa yang berarti menggantikan. Maksudnya, khalifah adalah wakil Allah di muka bumi untuk menegakkan hukumnya. Bentuk ini diterapkan pasca wafatnya Rasulullah SAW, dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq hingga ke Khulafaur Rasyidin. Adapun filosofi yang mengatakan khilafah menggabungkan antara agama dan politik, di mana seluruh hukum dan kebijakan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Saya punya analogi, yaitu coba kalian bayangkan sebuah kapal besar di lautan. Kaptennya bukan hanya harus tahu arah mata angin, tapi juga memastikan seluruh awak kapal bekerja sesuai perintah kompas ilahi. Jika kaptennya adil, kapal itu sampai ke pelabuhan rahmat. Jika lalai, tenggelam dalam badai kezaliman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ciri khas khilafah, maaf ya. Pemimpin disebut khalifah. Sumber hukumnya adalah syariat Islam. Tujuannya adalah menegakkan keadilan dan kesejahteraan umat. Kemudian yang kedua, kepemimpinan dalam skala umat dan spiritual. Dalam beberapa mazhab, terutama dalam tradisi Syiah, imamah bukan sekedar kepemimpinan politik ya, tetapi juga spiritual dan moral. Seorang imam dianggap memiliki otoritas ilahiyah dalam menafsirkan dan menjaga kemurnian agama. Nah, ini juga ada filosofinya nih. Apa tuh? Yaitu jika khilafah menata dunia dengan hukum Allah, maka imamah menata hati umat agar tetap terikat dengan nurani dan kebenaran wahyu. Analoginya, coba bayangkan sebuah taman bunga yang indah. Bisa kebayang nggak? Nah, terus setelah kalian bayangkan taman bunga yang indah, khilafah menjaga pagar agar tanaman dari hama luar, sementara imamah adalah tukang kebun yang menyirami akar agar tetap hidup. Tanpa keduanya, taman akan kering, indah, tapi mati. Menarik bukan? Ya bukanlah. Nah, ciri khas imamah adalah pemimpin disebut imam. Nah, itu pemimpin kok disebut imam ya? Nah, kemudian kita langsung fokus pada pembinaan rohani dan keimanan. Sumber legitimasi dan apa itu sumber legitimasi ya? Nas dan keturunan yang suci, atau sering disebut Ahlul Bait. Nah, itu ya jadi pemahaman tentang imamah. Kemudian yang ketiga, itu pemerintahan republik ataupun adaptasi modern dalam bingkai nilai Islam. Republik, perlu kita ketahui, republik adalah bentuk pemerintahan modern di mana kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan melalui wakil-wakil yang dipilih. Dalam konteks Islam kontemporer, banyak negara muslim mengadopsi sistem ini dengan menanamkan nilai-nilai syura atau musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Di dalam filosofi, Islam tidak mengharuskan satu bentuk pemerintahan tetap, tetapi menekankan prinsip keadilan dan amanah. Nah, selama nilai-nilai Qur'ani ditegakkan, republik pun bisa bernilai Islami. Nah, saya punya analogi lagi nih. Analoginya gimana? Republik bagaikan sebuah orkestra. Kebayang nggak? Rakyat adalah
para pemain alat musik, dan presiden adalah dirijen. Jika setiap nada mengikuti partitur nilai Islam, maka simfoni keadilan akan terdengar indah di seluruh negeri. Nah, gitu. Ciri khas republik. Pemimpin disebut presiden. Kekuasaan melalui musyawarah dan pemilihan. Sumber hukumnya yaitu konstitusi dengan inspirasi moral dari agama lah gitu. Oke, sekian dari apa yang saya sampaikan materinya tadi tentang kepemimpinan atau imamah maupun khilafah. Seorang pemimpin sejati bukan yang diikuti banyak orang, tetapi yang membuat banyak orang ingin menjadi lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.